Oke, ini sudah dimulai di-record. Saya cek. Mana tadi? Oke, ada yang masuk. Masih belum ada. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Kemudian kita malam hari ini masuk setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9, di mana kita akan belajar RPA. Nanti pertemuan berikutnya juga sama. Nah, salah satunya malam hari ini kita membuat RPA untuk otomasi di Notepad. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Nah, nanti bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kemudian ini bobot penilaiannya dan juga kontrak perkuliahannya. Nah, sampai sekarang saya masih belum dapat narasumbernya. Nanti kalau sudah dapat saya informasikan. Nah, mungkin atau di kelas kalian atau dari kalian mungkin ada yang sudah dapat, nanti juga tolong diinformasikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seminar. Untuk UTS sudah selesai per hari ini jam 8 malam. Nanti ada lagi UAS sama kelompok juga. Nanti bedanya di UAS demo implementasi project otomasi sistemnya. Oke, lanjut. Nah, malam ini kita akan membuat contohnya RPA dari Notepad. Nah, sama seperti layaknya orang yang bermain PC atau laptop, dia membuka Notepad, mengetikkan kata-kata di Notepad, kemudian mungkin merubah word-nya, hurufnya, jadi tebal, miring, dan yang lain sampai menyimpan dan menutup aplikasi itu. Nah, itu bisa dilakukan sama RPA. Jadi buat robot virtual. Nah, seperti apa? Nah, kita mulai. Bentar ada yang masuk. Nah, kita mulai pertama buka aplikasi UiPath Studio-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk apa namanya ya? Buat ini aja, lihat journey-nya. Nah, kita X aja, oke. Yes, tutorial lah. Nah, di sini kita pastikan UiPath sudah terinstall. Nah, ketika terinstall tampilan seperti ini. Ini merupakan produk yang gratis, di mana versinya berupa UiPath Studio Community. Oke. Kemudian bisa klik proses di sini. Nah, nanti akan muncul menu New Blank Process. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya terlihat kan ini UiPath saya yang saya share? Terlihat, Pak. Nah, ini yang diisi yang ada tanda bintangnya, contohnya yang name ya. Ini diisi misalkan contohnya kita buat Notepad underscore otomatis. Nah, kemudian yang description terserah mau diisi atau enggak. Kemudian kalau nggak kelihatan, klik show advanced option. Nah, biasanya kalau udah diklik, defaultnya tuh kebuka. Kemudian berikutnya lokasinya. Nah, ini tanda bintang, ini defaultnya. Nah, bisa kita klik, kita rubah, taruh di mana aja. Nah, misalkan saya buat folder baru ya di sini. Misalkan supaya yang ingat itu taruh di C, klik kanan, new, folder. Misalkan Notepad. Nah, enter. Kemudian kita select folder di C Notepad. Nah, berubah kan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita klik. Nah, yang ini gimana? Ini terserah compatibility-nya. Saya menggunakan Windows karena nanti akan jalan di Windows. Kalau mau jalan di Linux atau Macintosh nanti pilih cross platform. Oke, nah di sini kita taruh Windows dan bahasa pemrogramannya ada dua, ada VB, ada C#. Terserah milih yang mana, tapi kita gak bermain coding sama sekali. Nah, saya biasanya default ini, ada lain yang saya rubah hanya bagian nama dan bagian lokasi. Karena ini lokasi, ini akan menyimpan semua file-file datanya, dan ini nanti di zip untuk dipostkan di e-kampus. Jadi tugasnya bikin project RPA dan mulai ya.
Nah, contohnya RPM ini berupa notepad otomasi. Kalau sudah diklik create, nah di create ini dia akan menyiapkan workspace. Jadi rada lama ditunggu. Nah, dia akan menyiapkan berupa link dependensinya, link untuk menjalankan aplikasinya, mengolahnya, mengeditnya, ataupun untuk fitur-fitur yang lain, baik itu yang berbayar ataupun tidak. Nah, ada yang berbayar contohnya yang menggunakan artificial intelligence, kemudian data mining, yang berat-berat lah seperti itu. Nah, nanti kita klik install package. Oke. Nah, sebentar ini saya klik dulu, saya X tutorial atau quick tour, yes. Nah, di sini kita belajar yang standar dulu, yang simple. Nah, yang standar simple itu yang ada di sini yang namanya Explorer. Klik. Nah, ini yang defaultnya standar yang ketika kita buat proses baru, buat nantinya RPA atau robot virtual yang baru. Nah, ini default sudah terregister. Nah, oke, jadi kalau diisi filenya itu di dalamnya itu udah banyak. Kalau kita cek di sini C notepad. Nah, isinya notepad otomatis ini udah banyak filenya. Nah, itu tuh menandakan isinya yang ini gitu. Jadi jangan diapa-apain lah, takutnya korup atau apa. Nah, selanjutnya kita akan bermain di area sini. Di area namanya main sequence. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di area main sequence. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya notepad otomatis. Nah, salah satunya ini tadi buat proses baru, ya kan? Kemudian ini klik create, kemudian ditunggu, kemudian sudah siap. Nah, baru kita akan mulai dengan menggunakan tombol plus dan memilih use aplikasi. Nah, jadi di sini ada tombol plus nih, diklik. Nah, nanti akan muncul menunya. Kita mau ngapain? Nah, kita ingin menjalankan aplikasi Notepad. Nah, berarti di sini kode apa? Bukan kode apa namanya ya? Cara cepatnya kita klikkan use, nanti ada muncul tuh. Get username, use aplikasi, use PowerPoint, use Excel, use Google Dokumen, FTP connection, segala macam. Nah, kita salah satunya memilih use aplikasi atau browser. Nah, jadi bisa meremote atau menjalankan SharePoint ini apapun aplikasi itu ataupun browser. Nah, baik kita mau browsing kemana saja, that's it, itu bisa dilakukan oleh si RPA. Nah, ketika kita milih, dia akan menyiapkan nih untuk blok diagramnya. Jadi kita akan membuat robot, kita akan memprogram tanpa mengcoding. Jadi bentukannya berupa kayak flowchart. Ada blok diagram ini, tanda panah ke blok diagram lain. Ada blok diagram ini, ada sub blok di dalamnya, seperti itu. Nah, ini salah satunya kita menggunakan blok diagram use application atau browser, di mana nanti akan kita program untuk menjalankan membuka aplikasi Notepad. Nah, nanti ketika itu sudah buka, baru nanti ada sub di dalam blok diagram tersebut, yaitu untuk menulis, mengedit, menghapus, ataupun apapun yang ada di dalam Notepad yang biasa dilakukan oleh admin atau manusia untuk mengeksekusi di Notepad tersebut. Seperti itu. Nah, ini sudah muncul. Nah, blok diagramnya contohnya seperti ini. Oke. Terlihat tidak? Sudah. Nah, kalau ada kesulitan, tanyakan ya. Kalau ada yang kurang jelas atau saya kecepatan, tanyakan ya. Insya Allah Siap. saya jelaskan secara lambat, secara jelas, supaya kalian mudah dimengerti. Nah, di sini kita akan meremote atau menjalankan Notepad. Nah, pastikan Notepad-nya sudah jalan dulu. Nah, contohnya Notepad seperti ini. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini kita indicate. Nah, klik indicate target on screen. Nah, dia akan mencari apa yang mau dijalankan. Nah, salah satunya ini Notepad. Nah, tinggal kita klik Notepad-nya. Nah, ditunggu nanti sampai ada menu seperti ini. Ini namanya modul selection helper. Nah, ini tinggal dipilih aplikasinya. Klik to select application. Diklik. Nah, nanti akan didaftarkan alamat pad-nya. Oh, Notepad Excel, Avid Microsoft Windows. Nah,
klik confirm. Nah, pastikan nanti akan terdeteksi ataupun ada menu icon atau menu seperti ini nih, file path-nya. Nah, itu menandakan, oh ini aplikasi Notepad. Oke, nah sekarang kita tutup nih Notepad yang tadi udah kita buka. Oke, kemudian di sininya ada menu open dan close. Nah, biasanya kalau misalkan kita buka, nah ini nanti akan muncul, ya kan? Nah, sekarang kita pastikan nanti kalau ini kita jalan, harusnya Notepad-nya muncul, nggak ketutup. Nah, karena kalau default, itu nanti akan ditutup. Default is if open by use application. Jadi kita buat never. Oke. Nah, nanti ketika dibuka dia nggak ditutup gitu. Untuk memastikan aplikasinya si Notepad itu sudah terbuka atau belum. Nah, sekarang kita cek, simpen, pastiin Notepad-nya nggak jalan ya. Kalaupun jalan ditutup terlebih dahulu. Nah, kita tutup, kita coba jalankan. Oke, nah ini jalan dengan mengklik tombol tanda panah biru, ini atau mengklik debug. Nah, nanti dia akan mengcompile, sama seperti kita memprogram. Nah, kita compile, kemudian nanti aplikasi itu jalan. Nah, kita lihat jalannya seperti apa. Nah, ini kita buat RPA untuk menjalankan aplikasi Notepad. Nah, kita lihat. Nah, ini ada error. Nah, errornya compile file was cancel. Check the output panel for more information. Nah, kita lihat. Oke. Harusnya nggak gini, bentar ya. Outputnya. Oke. Coba saya. Kalau tadi sih pertemuan tadi itu karena di share screen jadi error. Oke, saya buat dulu ya. Ini coba saya hapuskan. Saya klik. Saya coba use application. Saya buat. Buka dulu notepad-nya. Kemudian saya to use application activity is not yet configured. Oke. Klik. Kemudian pilih ini. Oke, confirm. Oke, create new. Oke, kemudian close-nya saya buat never. Oke, ini ya saya tutup. Kemudian saya coba simpan dan jalankan. Nah, jalan, nggak ada error. Oke, nah kita lihat. Nah, harusnya jalan nih si notepad-nya. Nah, si robotnya kita buat jalankan notepad. Nah, jalankan. Tunggu. Nah, ini jalan si robotnya. Nah, nanti menjalankan notepad. Nah, notepad terlihat di jalan notepad-nya. Nah, seperti itu. Tanpa saya mengklik ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nanti si robot bisa mengklik, mengisi, mengetik gitu. Nah, kemudian nanti bisa menyimpan data, klik save salah satunya ya. Nah, kemudian nanti bisa mengisikan nama filenya apa, sama nanti mengklik save di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih. Saya tutup dulu dan save. Nah, selanjutnya ini bentar ada yang masuk. Oh, ini kali ini beratnya nih. Bentar, saya lupa. Saya tutup ininya. Oke, saya jalankan. Oke, nah rada ringan. Nah, ini masih di dalam notepad ya. Nah, jadi di sini ada namanya do. Nah, ini mau ngapain aja sih? Nah, di dalam notepad. Nah, di sini ada tandanya panah. Oke, kalau di luar ini bisa di atas, sebelum ataupun di bawah sesudah. Nah, ini mau ngapain lagi? Mungkin setelah buka notepad mau buka aplikasi yang lain lagi. Nah, itu tinggal kita buatkan itu prosedurnya. Nah, ini kita masih di dalam notepad. Jadi di sini di dalamnya ada do, kita tambahkan. Nah, di sini kita mengetik. Nah, biasanya menggunakan apa sih namanya ya? Kode apa pet apa sih namanya ini supaya suggest, nah supaya lebih cepat. Nah, kok ketawa dong namanya apa? Type into.
Oke, nah tab pintunya kita double klik. Nah, ada namanya indicate. Nah, dia nanti mau ngapain nih? Nah, tab itu biasa digunakan untuk mengetik. Nah, di sini ada tab into, ini ngebuka. Nah, ini ditutup, terlihat always. Nah, tab into. Nah, ini difungsikan untuk mengetikkan otomatis. Oke, tab into itu. Nah, ini kita buka notepad-nya. Nah, nanti dia ngetik di sini area ini. Nah, kita klik indicate lagi. Tapi pastiin si notepad-nya kebuka. Nah, dia akan mencari nih mau bagian mana. Nah, bagian ini kah, atau bagian ini. Nah, di bagian ini kita klik. Nah, nanti dia akan menandakan targetnya itu di sini, kemudian confirm. Nah, dia akan menandakan itu di sini, kemudian di sini type this. Nah, ada tanda bintang ini. Di sini kita ketikkan namanya. Misal, itu harus diawali dan diakhiri tanda kutip. Nah, misalkan otomatis kalau kita mengketik tanda kutip, dia akan menambahkan awalan ma akhirannya. Nah, sini kita tinggal mengetikkan, halo, nama saya Asep Arwan Sulaiman. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, nah kita bisa testing. Kita simpan. Nah, ini pastiin saya tutup ya. Tutup dulu, kemudian saya jalankan. Up, running. Nah, ketika running kita lihat, nah, nanti muncul si notepad-nya sama dia akan menuliskan. Nah, ini nih, nggak kelihatan ya. Nah, dia akan muncul, kemudian menuliskan. Nah, saya nggak mengetik, tapi dia menuliskan gitu. Oke. Nah, kemudian apa? Nah, misalkan, bentar ada yang masuk. Izinkan. Nah, selanjutnya robot ini nanti kalau udah menuliskan segala macam, nah bisa kita edit atau bisa kita view, apapun yang bisa kita buat kontrol seperti layaknya manusia. Nah, salah satunya save, Ctrl S. Jadi kalau diklik, dia akan muncul menu seperti ini untuk save as. Oke, nah sekarang kita buat. Ini saya close dulu tanpa saya simpan. Nah, kita buat di sini selanjutnya ada do di bawahnya itu plus. Nah, di sini untuk itu berarti keyboard. Nah, namanya keyboard shortcut. Nah, oke, double klik. Nah, nanti akan dibuatkan diagramnya, ada tanda panahnya tuh. Setelah membuka ini, kemudian ditulis, selanjutnya mengetikkan shortcut. Nah, misalkan tadi Ctrl S, ini Ctrl, di sini ketikkan huruf S. Nah, kan, kemudian di sini klik Add Shortcut Key. Nah, otomatis nanti ditambahkan Ctrl S. Oke, nah sekarang kita simpan, kita coba. Oke, saya kecil lagi supaya kelihatan itu. Nah, ini jalan. Kemudian kita lihat si notepad-nya harusnya kebuka. Kemudian dia menulis. Kemudian, nah ini dia kebuka. Kemudian dia nanti menulis. Ya kan? Nah, saya nggak mengetik. Kemudian dia klik S, Ctrl S, kemudian muncul jendela buka untuk save as. Nah, biasa kalau muncul jendela ini ngapain? Ya mengetikkan nama filenya apa, ya kan? Kemudian diklik save seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba untuk mengetikkan nama filenya, kemudian mengklik save-nya seperti itu. Oke, ini saya tutup. Don't save. Nah, jadi pastiin kalau dibuka notepad-nya masih kosong, masih bersih seperti itu. Oke, nah selanjutnya berarti mengetikkan lagi. Nah, di sini kita buat, nah kalau namanya mengetik-ketik itu, nah itu namanya type into. Nah, kodenya itu type into. Nah, oke, double klik di sini. Nah, type into. Nah, di sini ada diketik bagian mana yang mau diketik. Nah, kita buka. Nah, seolah-olah kita udah buka mengetik apapun itu. Kemudian file, Ctrl S atau save.
Nah, dia nanti akan mengetiknya di sini nih. Ya, kita kasih tahu nih di sini nih. Oke. Nah, masih kosong nih. Nah, kita klik indicate di sini. Sip. Nanti dia akan mencari arahnya. Nih, oke. Oh, bentar. Ini cancel dulu, bentar. Oke, buka lagi. Nah, file, save as, atau save, terserah. Nah, kemudian di sini sudah. Saya klik indicate. Nah, dia akan ngebuka menu helpernya. Dipilih bagian mana? Sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Nah, ini sini nih. File name-nya. Nah, oke. Diklik. Kemudian pasti targetnya sudah ada. Klik confirm. Nah, nanti akan ada sininya. Nah, kodenya seperti ini. Nah, ini diketikkan untuk namanya apa? Misalkan otomasi notepad. Nah, misalkan ini. Oke, kemudian apa? Kemudian setelah mengetikkan, klik si tombol save-nya. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian di sini klik. Nah, kode rahasianya berupa klik. Menandakan dia akan double klik. Nah, menandakan dia akan kita suruh untuk mengklik tombolnya si save ini. Nah, jadi kita klik indicate lagi. Targetnya mana? Nah, tombol save ini, bos. Oke. Habis itu klik confirm. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini saya tutup dulu. Oke. Kemudian kita simpan. Kemudian kita jalankan. Ini saya tutup dulu. Ada yang masuk nggak? Kita cek dulu. Ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya jalankan. Nah, ini jalan aplikasinya buat mengcompile. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kebuka notepad-nya, ya kan? Kemudian nanti proses berikutnya mengetik. Kemudian nanti proses berikutnya klik save, muncul jendela save as. Kemudian proses berikutnya mengetikkan judulnya otomasi notepad. Oh, notepad sudah ada. Nah, oke, bentar, ini kesalahan. Berarti tadi kelas yang sebelumnya, mohon maaf ya. Namanya sama. Nah, misalkan saya ketik namanya, jangan otomasi notepad, namanya 1, 2, 3, bentar. Notepad. Nah, contohnya ini notepad otomatis. Oke, saya simpan. Kemudian saya jalankan. Oke, nah ini udah jalan. Robotnya membuka aplikasi Notepad, kemudian mengetik, kemudian nanti klik S, muncul jendela Save As, kemudian mengetikkan file name-nya, kemudian klik tombol save, dan tersimpan. Selesai. Nah, ini namanya tadi apa? Notepad otomatis ya. Nah, sekarang kita cek nih. Notepad otomatis itu ada nggak filenya? Nah, tadi saya simpan, saya taruh di sini. Project Notepad otomatis. Otomasi, nah ini Notepad otomatis. Nah, atau kita cek di sini yang paling terakhir itu ini. Oh, kalau kita buka isinya, nah ini, halo, nama saya Asep Arwan Sulaiman. Sudah selesai projectnya. Seperti itu. Oke, ini belajar dari step ini juga insya Allah bisa. Karena yang saya buat yang paling mudah, yang paling clear, dan bisa dipahami. Oke, tanpa mengcoding kita bisa buat robotnya virtual, dan itu bisa memudahkan dan membuat kita jadi lebih santai karena yang mengerjakan yang sehari-hari biasa kita lakukan bisa kita gantikan dengan menggunakan robot. Nah, jadi ini proses langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang tap into, mengetikkan nama filenya, kemudian klik untuk menombol save-nya,
Kemudian coba dites apakah sudah berhasil. Kalau terjadi error, maka dicek kembali errornya. Oke, nah ini ada tugas. Jadi pertama buat project sesuai pertemuan ini yang sudah saya sampaikan tadi, saya paksakan kalian untuk mencoba. Jadi membuat RPA yaitu notepad otomasi untuk malam hari ini. Kemudian ada tambahannya yang nomor 2, dimodif bagaimana jika untuk mereplace file yang sudah disimpan. Nah, tinggal kita tambahkan tuh seperti apa contohnya. Nah, jadi ada yang di-replace, otomatis simpan, atau ada yang udah kesimpan, nah seperti apa perlakuannya. Nah, nanti projectnya dikirimkan ke e-kampus. Nah, kirimkannya seperti apa? Contohnya, tadi saya simpan di C folder notepad, ya kan? Atau bisa dicek di mana sih? Sini nih. Nah, klik kanan, save as. Nah, kemudian, oh ya di sini nih. Nah, saya copy paste. Nah, atau kemudian saya paste di sini untuk tahu project saya simpan di mana. Nah, di sini ini file-filenya. Nah, nanti yang di zip-nya di atasnya ini. Nah, klik kanan di zip. Compress to zip. Nah, inilah nanti yang akan dipostkan di kampus. Oke, seperti itu. Nah, isinya file-file pendukung semuanya seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk malam hari ini? Monggo silahkan. Izin bertanya Pak, berarti kalau misalkan buat balas-balas WA itu bisa Pak? Bisa. Balas-balas Tapi WA-nya. kita setting dulu berarti ya? Kenapa? Berarti kalau model balas WA itu kita setting programnya dulu berarti Pak? Iya, kita buat dulu RPA-nya. Mau ngapain sih RPA ini? Kalau ada, nanti ngebaca tuh dari inputan. Misalkan ada yang ngirim. Oh, kayak kita buat chatbot otomatis kayak gitu. Misalkan, tolong saya butuh duit. Langsung dijawabnya sama RPA. Tolong tuliskan nama, alamat. Jadi kelamaan gitu. Ya. Apa yang Anda perlu dibutuhkan? Seperti itu. Pernah kan kalau menggunakan chatbot otomatis, misalkan WA orang tapi dibalasnya mesin ternyata. Di area mana Pak biasanya Pak? Biasanya yang sering digunakan itu area IT, area produksi, area HR yang sering dipakai ya. Area kalau di PT itu area sales, kemudian after sales, kemudian maintenance, apalagi itu. Suara saya jelas kan terdengar? Jelas Pak. Nah, ini salah satu contohnya mengotomatisasi aplikasi Notepad. Dari aplikasi apapun, selama itu ada bentuknya UI, user interface, it can be. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Berarti spam email locker bisa berarti Pak? Bisa. Boro-boro dari apalagi cuman spam email locker. Yang email aslinya aja kalau misalnya kita nggak mau nerima email ini bisa kita blok atau langsung otomatis delete. Seperti itu. Ya kayak orang aja kalau nerima email, ya apa nih email kayak gini, langsung saya delete. Nah, nanti ada prioritasnya mau pakai ya email apa aja yang mau kita masukin, kita tinggal buat filternya. Dan enaknya itu tanpa mengcoding. Jadi kadang-kadang kan orang terlalu awam atau terlalu tahu pusing kalau lihat bahasa pemrograman. Tapi kalau modulnya ini kan enak ya, berupa gambar, tanda panah, mau ngapain aja, do-nya. That's it. Oke, kalau nggak ada kita tutup lah. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan mohon maaf, minggu depan sepertinya saya belum bisa ke kampus. Jadinya minggu depan kita masih online ya. Mohon maaf sekali. Oke. Ya, jadi kalau ada kesulitan tanyakan. Kalau yang penting intinya saya memaksa kalian untuk mencoba. Saya bisa, orang lain bisa, masa kalian nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi dapatlah ilmunya yang saya sampaikan, insya Allah berkah. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.